kalian membuat pseudocode dan flowchart? Flowchart akan bisa dikerjakan kalau pseudocode-nya betul. Yang di rumah ada yang tanya tentang tugasnya? Tidak adakah atau diam-diam saja menghanyutkan ini nanti? Kalau diam-diam saja. Ada yang tanya yang di sini di kelas? Hah? Ngerti ya? Kelihatan nggak? Ya, Bapak kasih ini dulu ya. 10 menit saja biar cepat. Buat whiteboard. Nah, misalkan rumusnya segi 4. Mana ya pensil? Apa rumus segi 4? Kelihatan kan anak? Luas segi 4. Luas segi 4. Rumusnya apa? Sama dengan? Sisi kali sisi. Ih? Apa? Loh, kok nggak bisa nih? Mana editnya? Edit, yaitu lebar kali apa? Tinggi. Betulkah? Luas segi 4. Berarti variabelnya ada berapakah ini? Tempatnya untuk membuat sebuah rumus? Ada berapa variabel? Ada berapa tempat? Nah, yang di rumah ada berapa tempat? Oh, belum ngerti ngene. Ya apa iki? Berapa tempatkah? Variabel kemarin Bapak terangkan berupa tempat itu loh, gelas sama keranjang. Berapa ini? Berapa tempat? Loh, gak ngerti ini. Katanya nggak tahu ya apa ini. Ini loh, ada berapa ini? 1, 2, terus 3. Ada 3, luas segi 4, sama L, sama T. Ada 3 tempat, itu namanya variabelnya. Jadi kalau itu ditulis apa? Var. Luas segi 4. Atau disingkat saja. LSE. Boleh. Jadi harus nulis var. Luas segi 4. L, D. Titik 2.
Jar gitu. Nah, begini caranya. Ngerti enggak? Sebelum ini loh mencari variabel itu kalian harus tahu rumusnya permasalahan itu. Luas segi 4 itu sama dengan lebar kali tinggi. Berarti 4 variabelnya boleh kalian buat luas segi 4. Boleh. LSE boleh. L kemudian T itu namanya variabel. Jelas? Kemudian ditambahkan ke bawahnya. Misalkan, apa ini? Misalkan sudah diketahui L-nya, T-nya berapa, langsung ditulis saja. Ya. L sama dengan misalkan 3. Kemudian T sama dengan 4 contoh. Begitu. Bawahnya lagi terus hitung luas. LSM EE sama dengan L kali T. Nah, itu tak sudah right. Sama dengan dalam kurung LSE. Nah, seperti itu. Nah, pseudocode-nya seperti itu, simple. Kalian harus tahu cara membuat variabelnya di dalam membuat rumus itu. Dipilah-pilah, oh variabelnya ini. Dari mana? Ya bentuk rumusnya. Jelas? Mengerti permasalahannya? Yang di rumah bagaimana? Ngertikah yang di rumah? Halo? Waduh, tidur ditinggal di kelasnya ini. Ngertikah yang di rumah? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Jadi ketahui dulu permasalahannya apa, kan nanti kita tahu variabelnya yang kita harus sediakan. Ya, dipelajari lagi. Nanti tugasmu PTS-nya seperti ini, pseudocode sama flowchart. Sudah, Bapak tinggal sekarang percabangan. Percabangan adalah sama dengan saat kita berjalan di jalan, kemudian di persimpangan ada waktu kita ketemu langsung ada persimpangan atau dua berbentuk seperti huruf P, jalan ke kiri atau jalan ke kanan, ini yang harus kita pilih. Nah, sama seperti itu. Tapi kita harus milih salah satu, nggak boleh milih dua-duanya. Nah, di dalam program algoritma itu ada persimpangan juga. Ya, ada persimpangan. Nah, ini Bapak share. Nah, seperti ini. Jadi, persimpangan itu seperti, loh kok kacau begini tulisannya. Nah, di dalam pembuatan program itu ada namanya persimpangan. Ya. Harus milih kiri atau kanan. Bentuk persimpangan itu adalah sebuah keputusan, decision. Bentuknya seperti bangun apa ini?
Bangun apa? Itulah yang di layar monitor. Jajaran genjang apa belah ketupat? Hah? Belah ketupat apa jajaran genjang? Belah ketupat. Ini artinya semua seorang programmer itu tahu ini adalah decision. Decision itu keputusan itu harus diambil dari mana? Dari kriteria atau ketentuan yang ditentukan. Harus milih kiri atau kanan. Kiri atau kanan ini kalau di dalam program itu ya atau tidak. Dari mana jawabannya tergantung dari kondisinya ini. Ada pertanyaannya ini. Contoh. Ya, contoh. Ini mulai, programnya mulai. Ini langsung ya. Ini nanti berlanjut ke atasnya apa ini tergantung. Ini dimulai programnya ada pertanyaan seperti ini. Decision itu dimulai dengan kata jika. Apakah. Seperti itu ya. Mengerti? Jadi di dalam persimpangan itu ditanya jika. Misalkan di Kacuk, kamu dari Malang, arah dari sana itu apa? Dari arah utara. Terus kamu datang di pertigaan Kacuk. Pertanyaannya apa? Jika menuju ke arah sekolah, kiri atau kanan? Lurus apa? Kiri. Gitu ya. Kalau dari utara. Lurus apa kiri? Menuju sekolah. Pertanyaan seperti itu. Lurus. Berarti itu yang harus dipilih. Tidak boleh milih dua-duanya. Boleh dua-duanya. Bulat. Sana. Kok mana itu? Bulat ke sana. Mana ini? Persimpangan. Terus ke Langsep. Cerme. Pakis. Balik ke sekolah. Boleh. Boleh kalau jelimet. Ya. Tapi yang tepat dikerjakan. Berarti yang lurus. Berarti itu yang harus dipilih. Mengerti? Begitu juga dengan sebuah program. Ada sebuah keputusan atau decision atau kondisinya seperti ini. Pertanyaannya. Jika belanja lebih dari 1 juta. Ini contoh ya. Ditanya, apakah lebih? Oh tidak Pak. Di bawah 1 juta. Tidak. Ya. Selamat dan terima kasih ya. Itu aja ucapannya. Kan begitu. Nanti ya. Tergantung dari kondisi si pembelanja. Apakah belanjanya itu lebih dari 1 juta atau di bawahnya. Kan pilih. Ada 2 pilihan. Di atas atau di bawah. Atau pas. Oh iya, selamat. Anda mendapat hadiah tambahan. Turun ke sini alirannya. Stop, selesai. Jika mulai dari sini kalian membawa belanjaan lebih dari 1 juta, ada pertanyaan di sini. Belanjamu lebih dari 1 juta? Ya, langsung belok ke sini. Ya, selamat Anda mendapat hadiah tambahan. Terus turun, selesai. Sudah. Kalian sudah terima hadiah tambahan. Beda dengan belanjaanmu adalah kurang dari 1 juta. Belanjamu lebih dari 1 juta? Tidak. Ya ke bawah. Selamat dan terima kasih ya. Nah, ucapan selamat tok. Nah, jelas? Mengerti kah? Yang di rumah? Mengerti Pak. Nah ini baru ada persimpangan 1 ya, percabangannya 1. Beda nanti ada beberapa percabangan. Maksudnya apa Pak? Ini kan cuma 1 saja pertanyaannya. Ada nanti beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Persimpangan, ada beberapa persimpangan banyak.
Contoh ini ya. Misalkan jalannya 1, kemudian simpang ke sini. Oh, lupa belum share. Mana share-nya ini? Stop share. Kelihatan kah? Nah, ini persimpangannya. Jadi yang kita buat cuma 1. Persimpangannya di sini. Iya atau tidak. Ternyata di sini ada persimpangan lagi. Ke sini, ke sini. Iya atau tidak. Tergantung dari pertanyaan yang di sini. Tuh. Jelas? Ini ada beberapa persimpangan yang kalian harus pilih. Salah satu. Lolos dari sini ke sini. Ada pertanyaan lagi. Kiri apa kanan? Kiri. Nah, boleh ke sini. Nanti ada pertanyaan lagi di sini. Nah, tergantung dari kondisinya. Tapi sekarang cuma di sini saja dulu. Nah, sini bingung, ke sini apa lagi? Nah, bisa dimengerti kah? Nah, contoh, coba kalian diskusikan halaman apa ini? Halaman 44, aktivitas 2.7. Pak, dibuka. Empat. Coba bicarakan dengan temanmu. Atau kamu bisa mikir sendiri juga tidak apa-apa. Coba tulis. Buat. Oh ya, sebelum mengerjakan adakah pertanyaan? Sebelum Bapak kasih. Kalian boleh mengerjakan nanti. Ayo tanya nanti kalau kalian tidak tanya, bingung, ke belakang terus bingung. Ayo. Halo? Yang di rumah? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Beneran. Halaman 44 perhatikan. Ada 2 siswa melakukan kegiatan. Siswa pertama memegang stopwatch yang ada di smartphone. Yang satunya lagi jam tangan berdetik. Loh, bukan ya? Ada di smartphone atau jam tangan berdetik. Dengan menggunakan stopwatch. Siswa pertama menghitung selama 20 detik. Jika selama 20 detik, perhatikan ini ada tulisannya, jika selama 20 detik, siswa kedua tidak diam, nggak berisik, maka siswa pertama akan memberi hadiah berupa tepuk tangan. Akan tetapi, jika siswa kedua berisik dalam waktu 20 detik, maka hadiah tersebut tidak berlaku. Nah, coba buatlah seperti yang Bapak gambar tadi. Bisakah? Bisakah? Yang di rumah?
Loh, mengertikah yang di rumah? Sebelum Bapak lanjutkan lagi loh. Udah ya? Jangan dikerjakan dulu, ini belum selesai. Nah, tadi harus dibuat seperti ini ya. Nanti penulisan pseudocode-nya harus seperti ini. Ya. Ini ya. Pseudocode-nya harus seperti ini. Ditulis seperti ini. Bapak kasih warna biru itu adalah bentuk persimpangannya. Ya. If itu artinya jika. Mengerti ya? Bapak belum share. Aduh, kasihan sekali yang di rumah ini. Mana tadi ya? Nah, kelihatan ya anak-anak ya? Nah, untuk penulisan flowchart yang atas, ini Bapak balik ya. Penulisan pseudocode-nya harus seperti ini ya. Yang biru-biru, warna biru itu adalah bentuk persimpangannya ya. Nanti di gambar flowchart-nya harus seperti yang ada di gambar warna oranye itu ya. Bentuk pseudocode-nya ini Bapak balik. Jika, ini ada pertanyaan, jika, ini ada jika. Berarti ini adalah sebuah keputusan atau kondisi tertentu. Jika titik-titik, ini tadi pertanyaannya apa? Kalau di soal tadi, di halaman 44 tadi yang ditanya apa? Duh. Mike. Yang ditanya apa nanti? Sudah, lewat dulu. Nanti dibaca. Nanti terapkan di sini. Jika titik-titik, maka kalau ya itu kondisi sesuai dengan keinginannya ya. Sesuai kondisi. Kalau ya, ini ya, kalau ya dapat apa? Tapi kalau yang Bapak tulis warna hijau ini lakukan aktivitas pertama. Mengerti ya? Kalau enggak itu else, berarti tidak. Kalau iya, ya tidak. Kalau tidak, ya iya. Itu loh ya. Ngerti enggak artinya? Ngerti ya? Jadi else itu artinya yang lain dari yang atas. Pokoknya pilihan yang lain dari yang atas. Kalau iya, kalau enggak iya, ya tidak. Kalau enggak tidak, pasti ya. Else, yang lain. Artinya else, itu yang lain. Yang lain apa? Bagaimana? Ya lakukan aktivitas kedua. Mengertikah dari tulisan itu? Sesuai pilihannya kondisi apa ya? Kondisi titik-titik ini. Kalau sesuai dengan kondisinya, berarti lakukan satu. Kalau enggak sesuai, lakukan dua. Jelas tulisan itu? Jadi sesuai dari apa Pak pertanyaannya yang titik-titik itu. Kalau yang di atas tadi pertanyaannya adalah if belanja lebih 1 juta. Then maka lakukan. Kalau iya, lakukan 1. Else kalau tidak ya lakukan 2. Lakukan 2 itu yang tidak ini. Selamat dan terima kasih. Kalau iya, ya ini selamat Anda mendapatkan hadiah tambahan. Tulis seperti ini. Jika belanja lebih 1 juta, then selamat Anda mendapat hadiah tambahan. Else, ya selamat dan terima kasih ya. Nah, begitu. Nah, yang di bawah, ini ngertikah bentuknya? Ini Bapak balik dari flowchart ke pseudocode. Ada yang bertanya? Tanya, oh sebelum bingung berikutnya. Sudah?
Nah, bentuk operator perbandingan itu ada di dalam matematika sudah ada. Itu ya operatornya seperti ini berarti lebih besar. Kalau yang ini kecil. Kalau yang ini bingung ah. Hah? Masa enggak tahu? Lola matematika ya apa? Yang di rumah apa ini bentuknya ini? Waduh. Apa? Nah, lebih besar atau sama dengan kalau yang di bawah lebih kecil atau kurang atau sama dengan kalau yang di bawah lagi sama dengan tuh ini loh sama dengan ini loh sama dengannya 2 ini loh artinya A sama dengan B kalau di matematika. Kalau sama dengannya 1, sama dengan cuma 1, itu artinya apakah A sama dengan B? Nah, itu ya bedanya. Kalau sama dengannya 2, itu artinya ya A sama dengan B. Jelas? Ya, jadi awas loh ya, keliru. Kalau cuma 1, itu artinya bertanya, apakah A sama dengan B? Mengerti? Kalau 1 artinya bertanya, kalau 2 sama dengan berarti A sama dengan B. Nilai A itu sama dengan nilainya B. Jelas? Tanda seru sama dengan ya, A tidak sama dengan B. Nah, itu perbandingan di dalam sebuah percabangan. Yang ditanya nanti yang bulat di sini saja. Enggak lebih besar, apakah lebih kecil, apakah jika lebih besar atau sama dengan, atau kurang sama dengan, ataukah sama dengan, ataukah tidak sama dengan. Jelas? Jadi perbandingannya cuma kondisinya cuma itu. Kondisi matematikanya. Adakah yang bertanya, ini nanti sesuai dengan permasalahannya, Nana, ya? Ada lagi yang bertanya sebelum mengerjakan? Tidak adakah? Pas yang di rumah atau belas? Tidak ada pertanyaan? Ya, wis, coba boleh bareng-bareng kerjasama, coba kesimpulanmu untuk halaman 44 bagaimana cara menggunakan flowchart-nya, bagaimana menulisnya di dalam sedukut, bagaimana. Jelas? Dikirim di GJ, di foto. Ada lagi yang bertanya yang di rumah? Kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Adakah pertanyaan? Halo? Coba di-open dong kameranya, Bapak foto dulu. Kalian tidur, pas tidur atau pasang off. Buka videonya sebentar. Cepat, Bapak hitung. Ya, telat. Ya, adakah pertanyaan? Silakan mengerjakan. Kalau tidak ada, ya dada-dada sama temannya. Sudah absen belum? Sudah. Ya wes, selamat mengerjakan. Itu di mana itu? Gary sama
Hah? SD? Di mana itu? Oh, di asrama ngomong di SD. Di asrama gitu, Bapak ngerti. Ah, Desti tidur. Mana iki?